terus tiba-tiba harus lari-larian, terus berendam juga di danau tengah malam. Itu take-nya berapa lama? Itu take-nya kita dari jam kayaknya 11 malam sampai 3 pagi kayaknya. Wow. Enter win kah setelah itu? Lumayan ya. Tapi ada teh tolak angin. Sponsored by, thank you. Ada menemukan kesulitan kah saat memerankan Dara? Karena bisa dibilang ini kunci ya si Dara ini. Bahkan dijadikan nama gitu, dijadikan judul series ini si Dara. Untuk tantangannya sendiri sebenarnya lumayan banyak ya, apalagi banyak adegan action. Dan di situ juga posisinya aku pakai bajunya agak terbuka dan itu pagi-pagi jadi emang dinginan ya. Tapi setelah lihat hasilnya sih senang banget karena lebih dari ekspektasi dan semuanya jadi terbayarkan lah. Oh, thank you. Sekarang aku mau ke Tiara ya, Queen yang sangat kita nontonnya tuh gergetan gitu ya, karena acting lo tuh mendalami sekali, nyebelinnya dapat banget sih. Mengalami kesulitan kah waktu proses syuting, Hana? Lo suka sebel sama diri sendiri gak sih? Kayak, ih ini cewek nyebelin banget ya. Dia bangga ya. Nah itu sih dilemanya, gue nggak boleh sampai sebel sama apapun yang Tiara lakukan. Ilfilnya gue sama naskahnya, gue liat ih kok Tiara aneh banget, tapi gue nggak boleh sampai punya perasaan gue nggak suka gitu, karena gue harus menyukai apa yang dia sukai supaya gue bisa menampilkan yang terbaik on screen gitu sih. Dan setuju, berhasil ya teman-teman ya. Oke, thank you Han. Terus aku mau ke Saskia nih. Halo Saskia. Halo. Yang berperan sebagai Livi, sebagai satu angkatan ya kita ya. Umurnya 16 tahun nih teman-teman. 17. Udah 17. Jadi ini kan kamu berperan sebagai pegawai kantoran. Waktu itu pendekatan karakternya seperti apa? Karena kamu kan di kehidupan nyata kayaknya belum pernah tuh yang benar-benar kerja kantoran. Untuk pendekatan karakternya seperti apa? Mungkin kalau misalnya untuk pendekatan karakternya, untungnya aku punya teman-teman yang lebih tua daripada aku ya, kayak Kak Fadli Faisal ini sekarang udah umur berapa ya Kak? Jadi aku banyak kebantu sama teman-teman juga pas proses reading, banyak kebantu sama Kak Robi juga, dan referensi-referensi yang dikasih. Menurutku sih tadi aku suaranya masih seperti anak kecil ya, tapi alhamdulillahnya sih aku ngelihatnya ya at least kayaknya kita seumuran ya Kak. Iya. Kamu juga sukanya main tua kan? Astagfirullahaladzim. Apanya nih? Aku ya? Umurnya atau penghasilannya? Dua-duanya kali. Kamu Kak, jangan gitu dong. Oh iya, apa-apa. Iya. Maaf deh. Baik, sekarang aku mau nanya ke Fadli nih. Hanif, begitu banyak dari awal series dibuka pun sudah bertelanjang dada beliau ya. Kayak hobi, banyak banget adegan telanjang dada di sana. Dia minta Kak, dia request. Dia malah dia yang request. Ya, tolong di zoom bulu-bulu dadaku ya Om ya. Tadi saya requestnya celana aja, cuma nggak mau, nggak jual katanya, ya udahlah. Ini pertama kalinya juga untuk Fadli jadi pemeran utama ya. Oh, baru ketawa. Weh. Casting bilangnya udah pernah. Iya, saya nggak mau sebut aja sih. Saya ambil aja. Pemeran utamanya di TikTok ya sebelumnya. Memang sudah terbiasa melihat wajahnya Fadli ini berseliweran di layar kaca sosial media kita. Tapi kali ini pertama kali memerankan peran utama untuk video original series Ular Tangga Dara. Ya, Persiapannya seperti apa nih? Apalagi banyak sekali adegan-adegan yang harus memperlihatkan otot-ototmu kan? Persiapannya sih pertama-tama kita reading ya. Terus Mas Robi juga banyak membantu aku dan cast-cast lain. Kita pas reading tuh bukan sekedar baca, tapi kita lebih mempraktekkan ya. Simulasi semua segala macam dicoba, dan bahkan Mas Robi pun sambil megang HP-nya dan merekam kita. Jadi nanti kita mencar-mencar gitu-gitu. Dan kalau untuk dia sendiri lebih kayak setiap pagi latihan lidah sih, soalnya gue cadel.
jadi suka belibet. Apalagi di awal udah darah, dalah. Itu lumayan PR sih ya. Tiara gitu-gitu. Ular. Diem gak? Ini suka ngebully nih kecil-kecil sumpah. Terlihat kedekatan mereka ya satu sama lain sesama cast, pasti proses syutingnya menyenangkan banget. Iya, menyenangkan banget soalnya case-nya juga cewek-ceweknya cantik banget. Iya. Tapi sebenarnya gue lumayan ini ya, gue tuh buka baju segala macam banyak, tapi yang paling kekeh tuh Emil. Gue khawatir. Mana Emil, dadah-dadah dong dari atas. Hai Emil. Kita tadi di episode pertama belum ngeliat, berarti spoiler tipis tuh ya. Iya betul. Bakal pengen melihat. Setiap kali episodenya bakal menambah keseruan sih. Gue episode 2 tuh udah nonton Express ya selalu. Iya dong. Iya dong. Fadli 7.000 Faisal doang ini lagi. sombong loh guys. Terus itu semakin seru banget sih. Waktu pertama kali ditawarkan peran ini, lu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya memutuskan? Diskusi juga nggak sama keluarga? Diskusi sama keluarga sih enggak, karena ini keputusan sendiri ya. Dan aku ngomong dulu sama Busonya juga ngomong. Dan lebih kayak ngasih tahu kita bakal kayak gini. Dan aku ngeliat Busonya juga punya ambisi yang besar. Dan apalagi pas aku tahu sutradaranya Robby dan cast-cast lainnya juga, wow, sumpah. Aku ngomong sama Vasco, kita ini nih kok. Terus kata si Vasco, sutradaranya Mas Robby, oh yaudah gas gitu. Karena kita percaya banget sama Mas Robby guys. Jadi poin lagi deh ini. Bisa banget ya dia ya. Iya, apalagi untuk callingan Busonya. selanjutnya nih Mas Robby. By the way dia bawa satu keluarga nonton loh, keren loh. Aku cuma bawa 3 orang. Sama bapakku di Padang guys. Terima kasih sudah ikut mensupport ya. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung, silahkan. Mau tanya apa aja boleh, nomor MPWP juga nggak apa-apa, golongan darah. Silakan, nanti kalau ada bisa langsung menghubungi tim panitia kita atau bisa langsung angkat tangan aja ya. Terus ini total keseluruhan episode tuh ada berapa Mas? Ada 8. Ada 8 dan akan tayang setiap hari Jumat ya Bu ya? Betul. Oke, mungkin bisa dikasih sedikit spill kali ya untuk teman-teman yang eksklusif hadir di acara hari ini. Setelah kita ngelihat episode pertama penuh dengan darah, penuh dengan ular, Mas Robby episode selanjutnya bakal ada teror apa lagi nih? Kayaknya sama ya, semua episode ada terornya, penuh dengan darah lagi, penuh dengan ketegangan. Pokoknya teman-teman wajib nonton karena ini seru banget. Juga ada teka-tekinya di dalam setiap seriesnya itu. Setiap episodenya ada teka-tekinya. Oh, dan mulai menerka-nerka juga siapa kira-kira balik dalangnya. Iya dong Bu, saya sudah duluan tadi. Di setengah jalan waktu mereka lari-larian langsung Express, udah bisa langsung nonton 4 episode loh kalian. Baik, kalau begitu ada silakan. Dari yang depan dulu, Ibu silakan. Boleh diperkenalkan nama dan dari mana? Halo, saya Shana dari pejuangkantoran.com. Saya mau tanya sama Mas Robby, pendekatannya untuk film ini, serial ini itu seperti apa? Mungkin ada referensi apa gitu, karena saya kan suka lihat film-film sebelumnya kan agak-agak eksperimental juga gitu ya. Terus saya nggak tahu siapa yang bisa menjawab atas dasar apa pemilihan pemeran ini gitu. Itu aja sih. Makasih. Oh baik, jadi ini mewakili pekerja kantoran nih Mas ya. Pengen tahu pemilihan cast-nya ini berdasarkan apa, dan juga tadi maaf yang pertama tadi. Oh, untuk referensinya, karena sepertinya banyak juga menikmati karya-karya Mas Robby sebelumnya ya. Jadi untuk series ini pendekatannya seperti apa? Silakan Mas. Terima kasih pertanyaannya ya Mbak. Terima kasih Mbak Shana udah nonton semua karya saya. Terima kasih banyak dan selalu menyapa setiap bertemu. Senang sekali. Waktu ditawarin sama Bu Sonya, karena ini udah 3 kali kerja sama Bu Sonya, jadi saya pasti kalau Bu Sonya kasih skrip itu udah pasti yang out of the box gitu. Dia selalu kasih saya yang aneh-aneh, dari mulai skandal, merajuk dendam, dan ini gitu. Pas saya
Persiapannya nggak banyak, kalau nggak salah cuma 2 bulan mempersiapkan ini, baca skripnya, terus saya mikir ini gimana ya bikinnya gitu. Karena ular tangga, terus mereka harus berjalan di atas ular tangga itu, tapi nggak mau spoiler, nanti nonton aja. Dan saya mikir sebagai filmmaker pasti kita ter-challenge ya, dan bekerja sama dengan tim yang sama, Sky Film, video gitu, orang-orangnya yang bisa menerima segala masukan, kita diskusi bareng, terus kita melihat sisi-sisi setiap plotnya, mana yang harus diunggulin, mana yang harus ini, bekerja bareng-bareng, nonton referensi film. Udah pasti kita sebagai filmmaker beberapa karya mungkin ada orang-orang yang pernah dibuat, dan saya nontonin itu, dan saya mencoba mendekatkan dengan lokal, ular tangga kan permainan lokal, biar esensi lokalnya tetap ada gitu sih. Berjuang dengan mencoba belajar dengan cepat selama 2 bulan itu, dan bersyukur didukung sama kru-kru. Tadi saya nonton karena baru nonton di layar yang besar banget, jadi kayak berasa gila kru-kru saya baik semua ya. Maksudnya dia bekerja dengan baik, dengan set yang oke, terus detail setiap tokohnya juga menarik, properti, art, sound, dan lain-lain, editing, dan lain-lain, semuanya bekerja dengan baik. CGI-nya juga oke banget. Jadi saya bersyukur sih didukung sama teman-teman semua untuk menghasilkan karya ini. Yes. Pertanyaan kedua, mungkin ada yang ingin menjawab. Ibu Sonya mungkin pemilihan karakter cast-castnya ini sebelum memutuskan, apakah memang ada audisi terlebih dahulu kah di belakang? Lebih ke kita panjang lebar diskusi sama tim video, karena kebetulan kita kalau buat sebuah karya kita selalu bersama partner kita video dengan Mas Robi, itu kita diskusi kira-kira siapa yang cocok, karena kan nggak bisa kita main comot dan karakter itu. Jadi lebih ke panjang diskusinya ya Fit ya, untuk siapa kira-kira siapa, sama Awe di sana juga itu bahwa apakah Fadly Faisal bisa cocok jadi Valdi atau enggak. Jadi benar-benar kita diskusi setiap karakter itu, kita diskusi intens untuk pemilihan pemainnya siapa yang cocok. Dan kalian setuju dong sama cast yang terpilih? Ya salah satunya walaupun Saskia saat itu masih 16 tahun, tapi kita yakin dia bisa perankan Livi yang kita butuh kedewasaannya, karena kita pelajari dari dia punya acting, dari dia punya ambisi, dan pas ngobrol juga. Jadi kita yakin bahwa anak ini bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya dan juga jawabannya. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan selanjutnya, silahkan Mas. Ya halo, selamat sore selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya pertama buat Mas Robi, mungkin ini tadi disebut proses syuting berjalan bersama ular-ular ya, ratusan ular itu, mungkin bisa diceritain sedikit Mas detailnya seperti apa, kesusahannya untuk mengatur ular-ular ini biar nggak out of the box, itu nyerang pemain Satu-satu yang dia nggak bisa atur ular. Nah itu dia, mungkin kesusahannya dan keseruannya seperti apa Mas Robi. Dan yang kedua buat Lea tadi ada syuting bareng sama ular itu di danau, itu proses syutingnya berapa lama, atau mungkin hanya potongan gambar, atau seperti apa prosesnya memang ketemu sama ular, dan seperti apa buat melawan rasa takutnya gitu. Dan ketiga untuk semua pemainnya, mungkin ada pengalaman kah syuting bareng ular, dan bagaimana chemistry-nya, karena melihat pemainnya di sini kayaknya baru pertama kali buat kerjasama barengnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari dari Warta Kota, yang sepertinya Mas Ari anak alam ya Mas ya. Ketertarikannya sama ular. Mas Robi, Iya. bisa dibantu dijawab. Ya, karena waktu reading kita mencoba dengan ular-ular yang palsu, tapi kita melihat ini nggak akan bekerja ketika di set gitu, karena kita butuh yang real, butuh ketakutan mencekamnya juga real. Akhirnya kita minta sama art dan produksi menyiapkan 100 ular yang real, dan itu adalah kobra semua, dan menyeramkan, itu asli semua, gede-gede juga. Nanti kalau teman-teman lihat di episode selanjutnya. Dan kita ditolong sama pawang, jadi di setiap sudut ada pawang, karena sekali dia bergerak, kalau kita ngagetin, dia langsung loncat gitu. Jadi kita harus berjalannya perlahan. Pertama si teman-teman pemain masuk dulu di set, dia belajar tanpa ular dulu, terus setelah mereka udah ready dan kamera udah set up, terus udah tahu apa yang harus mereka lakukan, baru kita pasang ular yang asli semuanya dengan pawang-pawang. Nggak begitu jauh jaraknya, itu kalau nggak salah 50 sekitar pokoknya 50 langkah dari titik kita setiap mengambil shot. Dan
memang deg-degan banget karena sekali loncat kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan mereka nggak pakai stunt, mereka belajar real dan saya juga menegaskan untuk bereaksi dengan real juga gitu biar dapat secara emosi. Itu sih yang dilakukan dan alhamdulillah semuanya mau. Yang malah paling banyak ini Livi harus berbarengan ya, ada satu meja nanti di salah satu episode Livi tuh harus berdekatan banget sama ular ya kalau nggak salah. Dan saya tetap pengen visualnya seperti itu, tapi dia udah kayak udah nangis tapi ya alhamdulillah. Tapi aku udah bersahabat sama ularnya Kak, namanya Alex Dut. Iya, dia ular kecil. Jadi tidak garang lagi dia ya namanya. Tapi benar-benar lucu banget sih ular-ularnya itu. Alhamdulillah untungnya ada yang jagain juga dan ternyata mereka bersahabat banget sih setelah kita syuting bareng sama mereka, ya kan? Gimana? Kamu yang digigit ular kan? Enggak, maksudnya di sini ya. Oh iya. Aku dari reading sih udah dikasih tahu bakal syuting bareng ular. Jadi aku udah mempersiapkan diri. Tapi emang sebelum syuting ini aku belum pernah berinteraksi dengan ular. Jadi itu pertama kali aku pernah menyentuh ular dan aku sempet nangis lama banget sih di situ. Tapi ada adegan yang ularnya ngelilitin badan aku tapi gak ditayangin dan itu cukup menyeramkan sih. Tapi nggak apa-apa, semuanya aman karena ularnya juga udah diikat. Ada pawangnya. Iya. Jadi safe and sound ya teman-teman ya, tenang ya. Mudah-mudahan tidak menjadi saya trauma mau ke tegaskan depannya. itu. Jadi Silakan. pada saat di lokasi itu kita ambil semua safety measures. Jadi walaupun kita bermain dengan ular, tapi kita pastikan bahwa kenyamanan pemain, kru itu semua terjaga. Jadi itu bukan kita lepas, tapi kayak kalau adegan mereka close kita pastikan mulutnya ditutup. All safety measures kita ambil. Sorry banget sih Bu, kalau nggak ada pawang, judulnya berubah di dunia lain jadinya Bu. Judulnya kita nggak tayang nanti. Baiklah, pertanyaan terakhir, silakan. Atau nanti kalian mau sesi one-on-one saja? Baiklah kalau begitu, sebelum saya tutup, saya ingin meminta satu kata nih dari teman-teman semua yang ada di depan. Sebutkan satu kata untuk video original series Ular Tangga Darah. Silakan. Mungkin dari Ibu Sonya dulu Bu. Menegangkan. Mencekam. Misterius. Teror. Coba yang benar dong, teror. Beli. Teror. Berdarah. Fantastik. Fresh. Oh. Terima kasih banyak. Baiklah, tidak sabar untuk menunggu episode selanjutnya. Akan tayang di setiap hari Jumat ya teman-teman. Tapi kamu bisa menikmati episode 2, 3, dan 4 kalau mengaktifkan Video Express ya. Kalau sekarang kita sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Untuk formasi pertama, ini saya